Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Hai, hello. Kembali lagi bersama Kak Vicky dan Kak Mary di sini. Adik-adik, hari ini kita penuh sukacita. Kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan penuh kasih kepada kita, kepada Kak Vicky, kepada dan juga Kak Mary dan juga adik-adik di rumah. Nah, mari adik-adik yang masih duduk tuh berdiri. Ayo berdiri. Kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi lagu Panjang dan Lebar. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Panjang dan Lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Oke, adik-adik, kasih Yesus panjang dan lebar dalam kehidupan kita. Mari masih berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai pada berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Vicky, ya, kita Kak. sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, sudah pasti. Ya kan? Nah, sebelum kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Bahwa, apa Kak Vicky? Hanya ada satu Tuhan. Mari adik-adik sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, kita angkat lagu pujian ini. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjaga
Satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku, hanya ada satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Abram bersama istrinya dan Lot saudaranya, bersama dengan kaum gembalanya dan ternak-ternaknya. Mereka berjalan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Mereka membawa semua pembekalan mereka untuk berpindah ke satu tempat dan tempat yang lain. Mereka berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain. Mereka membawa peralatan perkemahan mereka dan mereka menempat pada suatu tempat. Pada suatu hari, ketika gembala-gembala Lot mengembalakan ternak-ternaknya, mereka menemukan padang rumput yang hijau, sehingga ternak-ternak mereka mendapatkan makanan yang begitu banyak dan segar. Dan akhirnya gembala-gembala Abram datang dan melihat bahwa mereka bersuka cita karena ternak-ternak mereka mendapatkan makanan yang banyak. Akhirnya mereka terjadi kericuhan. Mereka saling berantem, merebutkan rumput-rumput hijau itu demi domba-domba dan ternaknya. Kemudian ini didengar oleh Abram. Abram mendengar bahwa gembala-gembala mereka saling berantem. Kemudian datanglah juga Lot. Lot juga mendengar bahwa gembala-gembalanya juga berantem dengan gembala-gembala Abram. Hai Lot, gembala-gembala kita semua berantem. Tidak ada damai sejahtera bagi mereka. Oleh karena itu, pilihlah tempat yang cocok untuk kalian menggembalakan domba-domba kalian. Jika kamu ke timur, biarlah saya ke barat. Kemudian Lot memilih ke daerah timur, di daerah lembah Yordan. Lot memilih daerah lembah Yordan. Di sana ada kota Sodom dan Gomora, kota yang begitu banyak orang-orang jahat. Tetapi dia melihat bahwa di sana baik untuknya. Kemudian Lot membawa segala gembala-gembalanya dan domba-domba serta ternak-ternaknya ke Sodom dan Gomora, daerah lembah Yordan itu. Sedangkan Abram, dia memilih daerah-daerah Kanaan, daerah yang secara kasat mata tempat yang tidak cocok untuk mereka tinggal, termasuk untuk ternak-ternak mereka. Tapi Abraham lebih baik memilih tempat itu supaya Abram dan Lot tidak lagi terjadi pertengkaran. Shalom adik-adik semua yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik tadi sudah melihat kisah tentang Abram dan Lot. Mereka harus terpisah ya, mereka harus berpisah. Supaya apa? Supaya tidak ada perkelahian di dalamnya, supaya tidak ada saling menjelekkan, dan juga mereka semua
bisa menjadi keluarga yang tetap akur. Ya. Nah, kita saat ini akan membaca teks yang menjadi panduan dari cerita kita. Tetapi sebelumnya Kak Luki ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami, menuntun kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang setia dan taat mendengarkan firman Tuhan. Kami saat ini juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar mampu memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, bersabdalah, berfirmanlah kepada kami, karena anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan kali ini dari Kejadian pasal yang ke-13. Khusus kita akan baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 bunyinya seperti ini ya, dari Kejadian 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Wow, firman Tuhan yang kita baca ini sungguh luar biasa ya. Dari kisah yang kita lihat tadi, adik-adik semuanya, kita bisa melihat bahwa Abraham memilih sebuah keputusan yang tepat ya. Abraham tidak mau berantem dengan Lot, dan juga terlebih Abraham tidak mau berantem dengan gembala-gembalanya Lot. Ya, sehingga Abraham harus menentukan ya, memberikan pilihan Lot mau kemana. Ya. Padahal ya teman-teman semua, adik-adik semua, Lot itu, Abraham itu lebih tua daripada Lot, ya, saudaranya. Seharusnya Abrahamlah yang harus memilih terlebih dahulu, barulah Lot yang memilih. Tetapi pada pembacaan kita dan kisah yang kita lihat tadi, justru Abraham memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot, ya, adiknya. Kenapa itu terjadi? Karena Abraham, sekali lagi yang kita baca tadi, Abraham tidak mau berkelahi, tidak mau berebut, ya, tidak mau berebut. Abraham ingin mengambil jalur damai, ya, tidak mau berantem, tidak saling beroyokan, ya, royok ini, royok itu, nggak mau Abraham. Yang Abraham mau adalah kedamaian, ketentraman. Meskipun Abraham lebih tua, ya. Coba adik-adik di rumah, siapa yang punya abang? Siapa yang punya adik? Nah, antara abang dan adik, coba kita koreksi ya. Siapa yang ngalah dan siapa yang menang? Biasanya abangnya nggak mau ngalah, ya. Seperti kisah yang Kak Luki mau ceritakan di sini. Ada sebuah kisah dari sebuah keluarga, ya. Di situ ada namanya Andi dan juga Ani. Andi ini abangnya dan Ani ini adiknya, ya. Pada waktu itu abang Andi dan Ani adiknya, mereka sedang bermain, ya. Mereka mau bermain sekolah-sekolahan, ya. Mau bermain sekolah-sekolahan. Kemudian abangnya bilang, aku jadi gurunya. Terus si Ani bilang, nggak mau bang, akulah gurunya. Aku kan yang lebih muda, aku yang lebih pintar. Kemudian abangnya bilang apa lagi? Tidak bisa, abang lebih tua, jadi abang harus jadi gurunya. Dan adik Ani jadi muridnya ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh adik Ani? Adik Ani mengambil bola abang Andi, ya, diambil bolanya, kemudian dilempar, ciu, ya, jauh ke sungai, ya, depan rumah. Kemudian Andi serentak kaget, ya, dan Andi juga mengambil boneka Ani. Hop, diambil boneka Ani dan juga dilempar juga. Wah, tidak ada yang mengalah antara abang Andi dan juga Ani, ya. Abang Andi tidak mengalah, demikian juga Ani adiknya
tidak mau mengalah. Mereka mau semuanya menang, ya. Mereka mau semuanya mengambil posisi yang bagus, yang tepat, yang cocok sesuai dengan karakter mereka, ya, dan status mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya Andi dan orang tuanya Ani, ya, mereka kakak adik, datang mamanya. Mamanya mendengar mereka sedang berantem. Ya. Ayo, siapa yang di rumah yang suka berantem? Mamanya datang. Kenapa kalian berantem? Kemudian Ani bilang, "Ma, abang tidak mau ngalah sama Ani. Masa abang mau jadi guru? Kan Ani harusnya yang jadi guru. Abang kan harusnya ngalah sama Ani." Tetapi kemudian mamanya bilang apa? Mama punya satu kalimat kunci yang bisa membuat kalian damai. Bisa membuat kalian saling kembali lagi bermain, ya. Apa itu, Mak? Ani penasaran. Apa itu, Mak? Andi juga penasaran. Minta maaf. Wow. Ternyata si mamanya Andi punya kata kunci yang tepat untuk membuat mereka kembali lagi akur, untuk membuat mereka kembali lagi bisa bermain, yaitu adalah minta maaf. Akhirnya apa yang terjadi? Ani mengambil bolanya abang dan membersihkannya, kemudian memberikan ke abang Andi dan berkata, "Maafkan Ani ya, Bang." Kemudian juga si abang Andi ambil bonekanya Ani dan dibersihkan, kemudian abang Andi juga bilang, "Maafkan aku, Dik. Maafkan aku, Ani." Akhirnya mereka kembali lagi bermain. Nah, pada bagian contoh dari kisah kehidupan keluarga ini, ya, antara abang Andi dan Ani, ini juga bisa menjadi contoh untuk kita. Kita lihat tadi, ya, Abraham meskipun dia tua, lebih tua daripada Lot, tetapi Abraham mengalah. Abraham lebih memilih mengambil jalur damai, ya. Itu juga bisa menjadi teladan untuk kita. Kita juga seharusnya lebih memilih damai, ya. Lebih memilih saling akur, saling menerima, ya, saling memaafkan, ya. Nggak usah royok-royokan sama temennya, ya. Nggak usah saling merebut, ya, merebut kepunyaan orang lain kalau itu bukan bagianmu. Jadilah seperti Abraham yang mau mengalah, yang mau memberikan kelonggaran kepada adiknya, kepada Lot. Dan Abraham juga mau menjadi pribadi yang memaafkan, tidak mengambil keuntungannya sendiri. Ya, itu juga boleh menjadi bagian kita. Siap? Siapa di sini yang mau menjadi Abraham? Angkat tangannya. Wow, puji Tuhan. Siapa yang mau jadi Lot? Angkat tangannya. Wow, gak ada, ya. Ya, puji Tuhan. Kita mau menjadi Abraham zaman sekarang yang cinta kepada damai, yang cinta kepada ketentraman, keakuran, ya, yang cinta kepada persaudaraan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan akhirnya Abraham diberkati oleh Tuhan karena dia mau menjadi pribadi yang mau akur atau mau memilih jalan damai dengan Lot. Oke? Siap menjadi anak-anak yang membawa damai? Siap menjadi anak-anak yang membawa ketentraman? Menjadi anak-anak yang tidak saling menyalahkan, ya, tetapi menjadi anak-anak yang saling peduli dan mengerti. Terima kasih. Demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar dari kisah Abraham dan Lot, di mana kami diperlihatkan sebuah situasi keadaan yang juga terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami mau menjadi Abraham yang memilih perdamaian, ditimbang kami harus memilih sebuah perkelahian. Kami mencintai keharmonisan, kami mencintai kedamaian. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang saling mempersalahkan dan juga maunya menang sendiri. Kami mau juga memperhitungkan, melihat keadaan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Oke, adik-adik ada ayat hafalan ya dari Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima, nanti dihafalin ya di rumah. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari bangkit berdiri lagi, kita mau menyanyi lagi sebelum kita berdoa. Kita mau angkat lagu pujian, Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, Kak Vicky, Iya Kak. kita sudah mengakhiri ibadah kita nih. Iya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke. Kita berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup matanya. Jangan ada yang bersuara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga pada akhirnya dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di minggu-minggu yang akan datang Engkau tetap menjaga dan menyertai kami selalu, dan biarlah kami tetap boleh terus beribadah bersama-sama walaupun melalui online ya Bapa. Engkau berkati setiap adik-adik, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati juga akan kedua orang tua mereka ya Bapa. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan rajin mandi. betul sekali. Ya. Oke, sampai jumpa Sampai di lain jumpa. waktu. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. berkati.